Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruni Remaja Farah Halda Arinta dari program studi D3 Teknik Mekanikal Bandara Angkatan 11 Bravo Politeknik Penerbangan Indonesia Curug akan mempresentasikan tugas yang berasal dari Bapak Muhammad Wildan mengenai eskalator dan travelator. Definisi dan fungsi eskalator. Menurut definisi dari SNI, eskalator ialah pesawat pemindah manusia ke suatu tingkat permukaan tertentu, naik maupun turun, yang berlangsung secara terus-menerus dengan cara menggerakkan deretan anak tangga yang berangkai dan tak berujung pangkal. Fungsi eskalator untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah, mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor mesin. Konfigurasi eskalator. Terdapat 4 konfigurasi eskalator, yaitu yang pertama ada paralel, up-down paralel atau multiple paralel, biasanya terdapat pada stasiun kereta api. Yang kedua, saling silang atau disebut juga dengan criss-cross, biasanya terdapat di tos terbang. Yang ketiga, terdapat gunting atau seatures atau double seatures pada department store. Dan yang terakhir adalah single dengan variasi tersusun ke atas pada plaza atau mall dan berderet atau seri pada stasiun kereta api bawah tanah. Tinggi kerja eskalator. Standar tinggi kerja eskalator maksimal adalah 11 meter. Eskalator dengan tinggi kerja lebih dari 6 meter perlu pendukung kerangka tambahan di tengah-tengah untuk menghindari lendutan atau intermediate support. Kapasitas eskalator. Kapasitas eskalator tergantung lebar anak tangga dan kecepatan. Ada 3 macam lebar tangga, yaitu 600 mm, kapasitas praktis sebanyak 4.800 orang per jam, 800 mm, kapasitas praktis 6.400 orang per jam, dan yang terakhir ada 1.000 mm dengan kapasitas praktis sebanyak 8.000 orang per jam. Sudut kemiringan eskalator. Sudut miring atau inclination angle terdapat 3 macam, yaitu yang pertama 35 dibatasi sampai tinggi kerja 4 meter, yang kedua 30 dibatasi sampai tinggi kerja 6 meter, dan yang terakhir ada 27,5 dibatasi sampai tinggi kerja 11 meter. Terdapat jenis-jenis eskalator, ada 2, yaitu eskalator sendiri dan travelator. Eskalator pertama kali ditemukan pada awal ke-20, diciptakan oleh ilmuwan yang bernama Joshua Renault. Eskalator atau tangga jalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari anak tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah, mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Eskalator banyak digunakan di daerah pusat perbelanjaan, bandara, sistem transit, pusat konveksi, hotel, dan fasilitas umum lainnya. Kemiringan maksimum yang dapat diterima adalah 35 derajat, dengan ketinggian maksimum 20 meter. Travelator baru diperkenalkan sekitar tahun 1950-an. Travelator adalah sistem transportasi vertikal yang dirancang sanggup menghantarkan manusia ke tempat yang jaraknya cukup jauh dan relatif mendatar atau kemiringan kecil. Travelator atau rem berjalan hanya mampu mempunyai ketinggian maksimum 15 derajat. Jenis eskalator terdapat 4 jenis.
berdasarkan kemiringan. Terdapat 3, yaitu 0 sampai 12 derajat disebut juga dengan travelator, 30 derajat, dan yang terakhir ada 35 derajat. Yang kedua, jenis eskalator berdasarkan lebar step. Terdapat 3, yaitu 600 mm, 800 mm, dan 1000 mm. Jenis eskalator berdasarkan jumlah flat step. Terdapat 3, yaitu 1,5, 2, dan lebih dari 2. Jenis eskalator berdasarkan balustrade, yaitu terdapat 2, yaitu glass dan steel. Terdapat bagian eskalator. Ada handrail width, interior panel, cleat riser, step demarcation, skirt panel, complete, and floor plate. Eskalator dan travelator. Perbedaan antara eskalator dan travelator adalah eskalator diprioritaskan untuk transportasi orang dengan barang bawaan yang berupa dipinjam, sedangkan travelator diprioritaskan untuk transportasi orang dengan barang bawaan di dalamnya troli. Keunggulan eskalator dan travelator. Yang pertama, mempunyai kapasitas untuk memindahkan orang dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, dapat menggantikan fungsi tangga. Dan yang terakhir, sangat baik untuk jarak vertikal yang tidak terlalu panjang. Perbedaan antara eskalator dan travelator. Pemilihan eskalator dan travelator ditentukan oleh besarnya kapasitas yang diinginkan karena kecepatannya sudah tertentu. Sedangkan faktor lainnya yang juga harus dipertimbangkan adalah terdapat 3, yaitu yang pertama sudut kemiringan, lebih didasarkan pada keterbatasan perencanaan dan kenyamanan, dan yang kedua tinggi antar rantai, lebih didasarkan pada keputusan perencanaan, dan yang terakhir ada sistem operasi, memungkinkan eskalator bisa digerakkan dengan arah ke atas atau ke bawah. Bagian eskalator dan travelator. Yang pertama ada komponen tak bergerak, terdiri dari 6, yaitu yang pertama kerangka atau truss, yang kedua jalur lintas atau track, yang ketiga balustrade, yang keempat pasir atau komplit, yang kelima peralatan listrik dan pengaman, dan yang keenam ada rem bantu atau auxiliary brake. Komponen bergerak terdapat 4, yaitu yang pertama unit penggerak atau drive unit, terdiri dari 3, yaitu motor penggerak, yaitu motor AC induksi, roda gigi reduksi, dan rem magnet. Yang kedua, rantai dan sprocket. Yang ketiga, anak tangga atau steps, dan yang terakhir adalah ban pegangan atau handrail. Komponen tak bergerak pada eskalator. Yang pertama, kerangka atau truss adalah rangka struktur eskalator dibuat dari baja profil yang kokoh dan kaku dan ditunjang pada kedua ujung oleh balok beton bangunan. Yang kedua, jalur lintas atau track disebut juga sebagai rel, berfungsi untuk menggerakkan roda anak tangga atau step chain roller dan roda anak tangga atau step roller. Yang ketiga, terdapat balustrade adalah dinding pelindung bagi pengguna, dipasang pada sisi samping kiri dan sisi samping kanan sepanjang jalannya anak tangga dengan ketinggian antara 0,75 sampai 1 meter tergantung merek. Yang keempat, terdapat pasisir atau komplit, berfungsi mencegah barang atau benda-benda asing, keras atau kasar terbawa masuk oleh anak tangga ke dalam ruang mesin. Yang kelima, peralatan listrik dan pengaman dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada panel control atau control panel, yang kedua kontak pengaman, dan yang terakhir adalah panel operasi. Dan yang keenam adalah rem bantu atau auxiliary brake, berfungsi menghentikan motor jika terjadi kecepatan berlebih, yaitu saat eskalator penuh penumpang dan arah turun, juga saat kontak pengaman bekerja. Komponen tak bergerak pada eskalator. Perhatikan gambar berikut. Safety device eskalator. Perhatikan gambar berikut. Komponen bergerak pada eskalator. Terdapat 4, yaitu yang pertama, unit penggerak atau drive unit, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama motor penggerak, yaitu motor AC induksi, yang kedua roda gigi reduksi, dan yang terakhir ada rem magnet. Yang kedua, rantai dan sprocket. Pada eskalator ada 3 fungsi rantai, yaitu rantai transmisi tenaga atau driving chain, rantai anak tangga atau step chain, dan yang terakhir ada rantai ban pengaman. Sedangkan pada rantai anak tangga bergerak oleh 2 sprocket, yaitu roda sprocket atas dan roda sprocket bawah. Yang ketiga, anak tangga atau steps, berfungsi sebagai tempat berpijak penumpang atau pengguna eskalator. Dan yang keempat adalah ban pengaman atau handrail, merupakan
lingkaran tak berujung pangkal, bergerak searah dengan anak tangga dengan kecepatan yang sama. Unit penggerak. Perhatikan gambar berikut. Rantai dan sprocket. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, steps. Perhatikan gambar berikut. Handrail. Perhatikan gambar berikut. Bagian pada eskalator. Perhatikan gambar berikut ini. Safety eskalator. Safety eskalator. Apa itu safety? Safety adalah pengaman atau pelindung. Eskalator dibekali oleh safety device atau sensor-sensor pengaman yang baik berupa mekanis switch maupun elektrik dengan prinsip kerja dipasang secara seri atau saling berkaitan. Tujuannya mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan peralatan, yaitu dengan cara memasang saklar-saklar kontak listrik yang mematikan motor. Standar safety features eskalator. Yang pertama, handle guard switch. Switch yang terletak pada step handle guard stop atas dan bawah. Switch ini bekerja untuk memberhentikan eskalator apabila terdapat benda asing yang masuk ke dalam handle guard. Yang kedua, broken drive chain switch. Switch yang terletak pada puncak eskalator, di mana apabila rantai terputus, maka switch akan bekerja, sehingga rem akan menghentikan operasi eskalator dengan seketika. Yang ketiga, emergency stop button and starting switch. Switch yang ditempatkan di puncak dan bawah eskalator untuk memberhentikan dan menghidupkan serta merubah arah perjalanan step eskalator. Yang keempat, pit disconnect switch. Switch yang diletakkan pada bagian bawah bottom truss yang berfungsi untuk mematikan eskalator. Yang kelima, broken step chain link switch berfungsi untuk memberhentikan eskalator apabila rantai terputus. Yang keenam, step up truss switch. Switch yang bekerja jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan step terangkat melebihi posisi normalnya. Yang ketujuh, hold handrail signs. Tanda untuk berhati-hati dan peringatan kepada orang tua yang membawa anak kecil untuk menjaga anaknya. Yang ke-8, ada over or under speed switch, sebuah peralatan solid state yang berfungsi untuk menjaga kecepatan eskalator dalam batas yang telah ditentukan. Yang ke-9, skirt switch. Switch akan memberhentikan eskalator secara otomatis apabila terdapat benda di atas step yang menyentuh bagian dinding skirt panel. Yang ke-10, magnetic brake. Sistem pengereman yang menggunakan sistem solenoid atau magnetik. Sistem ini terpasang secara normally closed. Ketika tidak ada aliran arus listrik, maka brake tertutup mengunci atau mengerem. Dan yang terakhir adalah overload relay. Relay yang bekerja apabila eskalator mendapatkan beban yang terlalu banyak. Optional features eskalator terdapat 5. Yang pertama, under step lighting. Yang kedua, step demarcation lines. Yang ketiga, broken step or step level switch. Yang keempat, handrail switch monitoring device. Dan yang terakhir ada infrared sensor switch. Pertama, under step lighting. Lampu yang menyala di bawah step eskalator yang dapat memperlihatkan batas antara setiap step. Yang kedua, step demarcation line on three sides berfungsi untuk memperjelas batas antara step yang berdekatan. 3. Broken step or step level switch. Switch yang mendeteksi adanya step patah atau step yang berubah dari posisi semula atau turun. Yang keempat, handrail switch monitoring device berfungsi untuk mendeteksi pergerakan handrail. Dan yang terakhir adalah infrared sensor switch berfungsi untuk mendeteksi adanya objek yang akan menaiki eskalator baik untuk keperluan naik ataupun turun dan menyalakan eskalator. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.